CPR untuk anak dan CPR untuk bayi. Ini juga sudah kami sesuaikan dengan update keilmuan terbaru teman-teman dari AHA 2020 ya. Nah, di awal pembahasan ini kita perlu untuk menyamakan persepsi terkait dengan batasan usia. Teman-teman, yang dimaksud dengan anak, dengerin ya, anak itu adalah usia 12 bulan sampai dengan muncul tanda-tanda pubertas. Jadi 1 tahun hingga puber itu anak-anak. Lah kamu sudah puber belum? Belum Pak, berarti kamu masih bocil ya. Mana ada ya, udah kerja 10 tahun masih belum puber ya. Belum Pak, maksudnya pubertas kedua ya. Oke. Oke, untuk yang berikutnya adalah bayi. Bayi itu adalah usia lebih dari 28 hari atau 1 bulan hingga kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, 1 bulan sampai dengan 1 tahun itu disebut bayi. 1 tahun hingga muncul tanda-tanda pubertas itu dikenal dengan istilah anak. Lalu yang dewasa yang mana? Kakak Anggun, yang dimaksud dewasa itu kakak Anggun adalah mulai dia puber. Ya. Oke, untuk anak dan bayi, kakak Hafni dan kawan-kawan, di sini ada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah disaksikan, yang kedua tidak disaksikan. Disaksikan maksudnya bagaimana? Kakak Wanda dari Palangkaraya itu melihat proses henti jantungnya. Jadi kakak Wanda ketemu dengan anak, ketemu dengan bayi, masih dalam kondisi yang sadar. Beberapa menit selanjutnya meninggal pasien ini. Dan pada saat prosesnya Anda melihat, itu namanya disaksikan. Betul? Kalau disaksikan, maka kind of survival-nya atau cara melakukan tindakan pertolongannya, urutannya sama kakak Mariam Iyam dengan pasien dewasa, Kak. Jadi tidak ada bedanya, dimulai dari danger, kemudian cek respon, ya. Kalau nggak ada respon, kemudian Anda call for help. Setelah itu kakak Soimatul Mubarokah harus call for help, sama. Cek nadi, ya. Begitu nggak ada nadi, nggak ada nafas, RCP, dekatkan AED, sama. Yang berbeda itu manakala tidak disaksikan. Artinya apa? Bang Hendy Sofyan dari Palangkaraya ketemu dengan anak atau ketemu dengan bayi sudah dalam kondisi yang tidak sadar, Bang. Sedangkan Bang Sufyan sendiri tidak melihat prosesnya seperti apa. Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu. Pokoknya ketemu dengan anak, ketemu dengan bayi ini, udah mati. Serius. Terus yang harus saya lakukan apa, Pak? Nih, lakukan RJP dulu selama 2 menit. RJP 2 menit itu setara dengan 5 siklus. Satu siklusnya Pak Fuad 30 banding 2. Jadi 30 banding 2 Anda ulangi. Itu setara dengan 5 siklus. Kalau sudah 5 siklus Bu Susanti Eka itu setara dengan 2 menit. Baru berikutnya Ibu call for help. Ah, gitu ya. Kemudian lanjutkan RJP, dekatkan AED. Ya, yang lain sama semua ya. Jadi letak call for help-nya saja Kakak Hilma itu yang sedikit berbeda ya. Kakak Hilma Mulyana melakukan call for help setelah melakukan 2 menit CPR. Ya, jadi intinya itu kita berikan sirkulasi dan ventilasi dulu ya, karena bayi dan anak itu gampang rusak, terjadi kematian sel otak dalam kondisi yang henti sirkulasi dan apno. Serta usia harapan hidupnya lebih tinggi. Jadi kalau bisa kita berikan dulu sirkulasinya, ventilasinya, baru kita upayakan minta tolong ya. Kalau minta tolong dulu takut kelamaan. Teman-teman kita lakukan, kita lanjutkan ke pembahasan pemeriksaan nadi. Kalau yang henti jantung adalah seorang bayi, maka teman-teman dapat melakukan cek nadinya itu pada nadi brachialis, lengan. Sedangkan kalau anak, cek nadinya itu pada nadi karotis atau femoralis. Jadi sama seperti orang dewasa di karotis atau di bagian femur. Femur itu artinya paha.
Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, sekarang kita bahas kompresi dada. Pada anak ya, Anda boleh melakukannya dengan satu telapak tangan atau dua telapak tangan. Kakak Dini Melianti, itu dua-duanya diperkenankan. Yang penting kedalaman kompresi yang Kakak Dini berikan itu sesuai dengan target, yaitu 2 inci atau setara dengan 5 cm. Paham ya? Kalau Anda melakukan kompresi sendirian, satu orang penolong, maka 30:2. 30 kompresi berbanding 2 ventilasi. Kalau Anda sudah berdua atau lebih, maka berubah menjadi 15:2 ya. Kakak Nur Fitriani dan kawan-kawan setelah 15 kompresi berikan 2 ventilasi. Jadi ventilasinya ditambah. Kompresi dada pada bayi, satu orang penolong gunakan 2 jari teman-teman nih, 2 jari. Ingat ya, simbol KB, 2 anak kurang, cukup ya. Gunakan 2 jari, yang mana jari Anda itu ya Anda letakkan di tulang dada bagian tengah, center of sternum. Kemudian perbandingan kompresi dan ventilasinya, kalau Anda sendirian 30:2, kalau Anda berdua 15:2. Kemudian kalau Anda sudah berdua, gunakan 2 jempol ya. Nah, sendiri 2 jari, berdua 2 jempol. Kemudian perihal kedalamannya teman-teman. Kedalaman kompresi pada bayi itu adalah 1,5 inci atau Kakak Indah Nur Fitriani cukup memberikan 4 cm. Kalau anak dan dewasa tadi 5. Kemudian untuk membuka jalan nafas pada bayi, ya teman-teman dapat melakukan dengan teknik sniffing position. Sniffing position itu artinya apa Pak Fuad? Ya, kita memberikan alas yang datar dan keras kawan-kawan. Jadi Kakak Febina Maihana, Anda silakan memberikan alas yang datar dan keras, Anda letakkan mengcover daerah pelvic, spinal hingga cervical. Loh, kenapa harus kita berikan alas seperti ini? Agar tidak terjadi fleksi pasif. Ya, Kakak Carla Naspar, agar tidak terjadi fleksi pasif. Fleksi atau tertekuk dengan sendirinya. Itu namanya fleksi pasif pada area cervical dan spinal. Kenapa terjadi fleksi pasif, Pak? Karena diameter kepala bayi itu lebih besar daripada diameter badannya. Paham ya? Jadi kalau tidak dilakukan sniffing position, sudah pasti Kakak Etik Ratnika lehernya akan tertekuk dan ini akan menyulitkan Bapak Ibu ketika memberikan oksigenasi maupun ventilasi ya. Kita lanjutkan Kakak Nuriana, rescue breathing pada anak dan bayi. Prinsipnya sama dengan pasien dewasa. Bila nadinya sudah muncul dan nafasnya belum ada, maka Kakak Syafaria, Kakak Daphne Irawan, Ibu Respolita, lagi dorong pasien Bu. Ibu juga harus memberikan ventilasi 20-30 kali per menit. Jadi ventilasinya lebih banyak ketimbang pasien dewasa. Kalau dewasa tadi diberikan berapa? 10 kali per menit. Kalau pasiennya anak dan bayi, Anda berikan 20-30 kali per menit. Atau setiap 2-3 detik sekali, Anda remas baggingnya. Nah, kawan-kawan, sekarang ketika Anda melakukan rescue breathing ya, rescue breathing pada anak dan bayi. Beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran BVM. Ukuran BVM-nya harus pas. Anak gunakan anak, bayi gunakan bayi. Lalu kemudian tidal volume, teman-teman. Tidal volume ini harus diketahui juga, yaitu 4-6 mili per kilogram berat badan. Kalau Anda tidak hafal kaitannya dengan berat badan dan rentang tidal volume, tidak apa-apa. Yang penting Anda gunakan ukuran BVM-nya sesuai. Kemudian silahkan remas, ya kan? Silahkan remas BVM-nya sampai dinding dada korban ngembang, itu sudah dianggap cukup ya. Jangan berlebihan ya. Sebab kalau berlebihan itu juga dapat menyebabkan yang namanya komplikasi akibat ventilasi ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya.
Pada anak yang mengalami henti jantung, Anda juga dianjurkan untuk menggunakan AED. Cara penggunaan AED pada anak dan dewasa itu sama, yang membedakan hanyalah pada PET, teman-teman. PET-nya pakai ukuran anak. Nah, biasanya untuk PET anak itu diletakkannya pada daerah anteroposterior, depan belakang. Depan itu di bagian dada, sternum, belakang berarti di daerah vertebrae atau tulang belakang. Selebihnya sama semua. Nah, ini adalah referensi yang digunakan sama sudah menggunakan AHA 2020. Bapak Ibu, silakan diaktifkan video dan suaranya. Kondisi jantung tadi ada dua, dan tidak disaksikan. Untuk henti jantung yang disaksikan, cara nolongnya sama atau berbeda jika kita banding dengan korban dewasa disaksikan. Yuk aktifkan suaranya teman-teman. Sama ya. Yang berbeda itu manakala tidak disaksikan. Kalau tidak disaksikan, bagaimana cara melakukan pertolongannya rekan-rekan? Selama 2 menit. 22 menit, baru berikutnya call for help atau berteriak memanggil bantuan. Luar biasa. Sekarang Pak Fuad mau tanya lagi Besti ya. Di manakah lokasi Besti sekalian melakukan cek nadi jika yang henti jantung adalah anak-anak? Yuk jawab Besti. Di karotis dan femoralis, betul Bu Prihati dari Palangkaraya. Lalu kemudian di manakah lokasi melakukan pengecekan nadi jika yang henti jantung adalah bayi? Sekarang pertanyaannya, berapakah kedalaman kompresi pada anak-anak? Berapa inci? Berapa senti? Aktifkan suara. 2 inci 5 senti ya. Lalu berapa kedalaman kompresi pada bayi? Bayi berapa inci, berapa senti? Aktifkan suaranya. 1,5 inci sampai 4 inci 1,5 sentimeter. Ya, luar biasa ya. 1,5 inci. 1,5 inci atau 4 sentimeter ya. Pertanyaan berikutnya ya kan, kalau sudah kembali bagaimana cara membuka jalan nafas pada bayi? Aktifkan suaranya teman-teman. Sleeping position, luar biasa. Sekarang dijawab lagi Kakak Intan Mustika dan kawan-kawan ya kan dari kota Mode Bandung ya. Berapakah rescue breathing yang kita berikan pada anak dan bayi ketika nadinya sudah muncul namun nafasnya belum terlihat? Aktifkan suaranya. 20 sampai 30 menit. Selama 2 sampai 3 detik. Up to you ya, sakarepmu. 20 sampai 30 kali per menit atau setiap 2 sampai 3 detik. Kata ibu-ibu tadi, kayaknya ibu-ibu pengajian itu ya, harus diberikan 1 kali ventilasi. Betul ya. Lalu pertanyaannya, teman-teman, ya, pada anak dan bayi kalau ada AED, kira-kira AED-nya digunakan atau tidak? Aktifkan suaranya. Gunakan. Cara menggunakannya sama, hanya saja yang berbeda adalah ukuran pads. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. 9.45. Mau diistirahatkan, waktu istirahatnya belum masuk. Ya. Oke, sebentar teman-teman. Saya izin foto dulu sebentar. Ada yang nanya jumlah peserta. 235 ya. Luar biasa ya. Ini ada pertanyaan. Pak Fuad jawab dulu ya. Izin Pak, untuk penyedia AED, siapa yang bertanggung jawab menyiapkan peralatan
Sidang ya, beli Mas, cek harga di Shopee ya, ada banyak. Kalau Anda kesulitan boleh menghubungi Pro M. Nah ya, Jakarta Bogor itu dekat Besti. Bahkan bisa dikirim menggunakan apa yang paling cepat lah ya, gitu. Banyaklah AED itu banyak sekali ya. Banyak sih Pak, tapi harganya apa? Harganya berapa Pak? Yang harga AED itu nggak mahal teman-teman ya. 50 juta itu sudah dapat yang lumayan lah ya, nggak mahal itu. Kalau mau yang bagus cari yang produk Eropa ya kan, tapi kalau yang rada murah karena budgetnya terbatas Pak, tapi kurang awet ya Cina ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau yang awet ya apa pabrikan Eropa Amerika bagus ya, atau produk dari Rusia bagus ya, atau mungkin dari Ukraina bagus juga itu ya. Oke teman-teman, Ukraina lagi perang Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lah, AED banyak teman-teman, nggak usah dipusingkan, banyak sekali ya. Izin Pak, ketika saya bicara di layar terdapat tulisan dimatikan oleh host suaranya Bu Seta ya. Enggak teman-teman, itu berarti kendalanya ada di device Anda. Tadi sudah diaktifkan. Buktinya apa? Buktinya kawan-kawan yang lain juga bisa ngomong, ya kan? Bagaimana RJP pada ibu hamil? Nah, ini bagus pertanyaannya. Bagaimana RJP pada ibu hamil? Nah, ini bagus ya. Nanti teman-teman harus melakukan LUD. Nah, ini pertanyaannya bagus Mas Muhammad. LUD ya, saya tuliskan. Ini kepanjangan dari left uterine, D-nya itu displacement. Nah, ya, left uterine displacement. Jadi posisinya tetap terlentang. Nanti ada salah satu penolong yang mendorong perut korban ya teman-teman ya, mendorong perut korban ke arah kiri. Nah, itu dilakukan ketika usia kandungannya lebih dari atau sama dengan 20 minggu ya. Nah, sudah masuk trimester yang kedua. Itu didorong ke kiri perutnya. Ya, kenapa harus didorong ke kiri, Pak? Agar vena cava inferior, pars abdominalis, pembuluh darah balik, vena cava yang di bagian perut itu agar tidak tertekan oleh yang namanya janin. Maka harus digeser ke kiri. Kalau itu ketekan, maka dapat menyebabkan penurunan kardiak output. Ya, paham ya? Itu bagus. Izin tanya Pak, bagaimana RJP pada bayi prematur? Apakah sama prosedurnya dengan bayi BB normal? Sama. Persis, nggak ada bedanya. Paham ya kawan-kawan ya? Oke. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, kawan-kawan ya. Kita sepakati istirahatnya pukul 10.15 sesuai dengan jadwal. 10.15 ya. Kita lanjutkan sejenak materi berikutnya karena kalau kita sering istirahat